Namaku Lily. Saat SMA, ayahku bekerja sebagai kepala sekolah di sekolahku. Dan saat itu adalah masa-masa terburuk dalam hidupku. Tapi kemudian ayah dipecat, dan saat ayah tahu itu kesalahanku, dia tidak lagi menganggapku sebagai anaknya. Ibuku meninggal 2 tahun sebelumnya, dan diputuskan sebaiknya aku tinggal bersama nenekku untuk sementara. Tapi tampaknya sulit bagi nenek untuk mengurus seorang remaja. Jadi, setahun sebelum lulus, aku tinggal bersama ayah. Sejak hari pertama, aku tahu tahun ini akan sangat sulit bagiku. Ayahku itu tipe pria keras, dan bisa dibilang tidak mudah memaafkan. Ayah percaya hanya hukuman berat yang bisa mengubah sikap seseorang. Jadi, tidak ada yang menyukainya sebagai kepala sekolah. Bahkan beberapa orang takut pada ayah. Sedangkan aku, saat semua guru mencoba memperlakukanku dengan baik, teman-teman sekolahku malah menunjukkan sikap tidak ramah. Tidak ada yang mau satu kelompok denganku untuk mengerjakan tugas sekolah. Aku selalu duduk sendiri di kantin setiap makan siang. Tapi entah kenapa, semua orang menyangka aku berlebihan. Padahal aku hanya murid biasa. Aku tidak ingin ayah tahu kalau aku diperlakukan sangat buruk. Karena jika ayah ikut campur dalam hal ini, keadaannya akan bertambah buruk. Itu sebabnya aku harus mengatasi masalahku sendiri. Awalnya, aku mencoba terlihat bodoh dan mengerjakan PR sembarangan dengan sengaja. Tapi itu berpengaruh pada nilaiku. Nilaiku memburuk. Saat mengetahuinya, ayah mulai menegurku karena kurang memperhatikan dan bahkan mengira aku jatuh cinta hingga mengganggu konsentrasi belajarku. Sebenarnya, ayah tidak sepenuhnya salah. Ada anak cowok, namanya Tim. Dia selalu membuatku gugup setiap kali lewat di depannya. Tapi, Tim salah satu anggota geng yang selalu mengolokku. Jadi aku tak punya kesempatan menarik perhatiannya. Dan ini alasan penting lain kenapa aku ingin menghapus label sebagai anak kepala sekolah. Pepatah mengatakan, jika ada kemauan, pasti ada jalan. Saat aku kebingungan memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan rencanaku, jalan itu muncul begitu saja di saat yang tepat. Hari itu, aku dihukum karena nilaiku jelek, dan aku harus membersihkan kelas setelah pelajaran kimia di laboratorium. Tapi saat mendekati pintu yang dalam keadaan sedikit terbuka, aku mendengar suara. Aku yakin itu suara Tim dan murid cowok lain di gengnya. Meski mereka berbisik, aku bisa mendengar dengan jelas mereka sedang membahas prank yang akan mereka lakukan ke kepala sekolah. Yang tak lain adalah ayahku. Tiba-tiba, pintu mengayun terbuka. Dahiku terantuk hingga aku terlempar ke lantai. Dan aku melihat Tim. Selama beberapa saat, kami saling tatap, dan sungguh, matanya adalah mata terindah yang pernah kulihat. Tapi kemudian, anggota geng yang lain mendekat. Seorang cewek mulai menuduh kalau aku menguping dan akan memberitahu ayahku semuanya hingga mereka semua dihukum. Mereka bahkan ingin memberiku pelajaran karena telah menguping. Tiba-tiba aku punya ide. Situasi ini mungkin kesempatan terakhirku untuk berbaur dengan murid lain. Aku berjanji tidak hanya akan menyembunyikannya dari semua orang, tapi aku juga akan dengan senang hati membantu mereka. Cewek itu menatapku curiga. Lalu Tim mengedipkan mata kepadaku seolah-olah dia sepakat. Besoknya, kami mulai melaksanakan rencana. Tugasku adalah mengirim pesan dari ponsel ayah ke nomor Rebecca, salah satu cewek di geng, dan pesannya harus jelas. Seperti, aku suka kamu dan aku bisa membantumu menaikkan nilai, dan semacamnya. Kemudian, setelah mengirim beberapa pesan, Rebecca harus ke kantor kepala sekolah untuk membuat skandal sambil merekam dengan kamera di dalam tasnya. Iya, untuk merekam reaksi ayah tentu saja. Apa aku memikirkan akibatnya jika ayah tahu mengenai semua ini? Tidak juga. Aku terlalu fokus mencari cara agar bisa dekat dengan geng tenar itu di sekolah. Selain itu, Tim bilang aku sangat berani ambil bagian dalam rencana ini. Dan ini membuatnya seketika tertarik kepadaku. Jadi aku sangat bersemangat. Tapi lelucon kami ternyata melenceng jauh dari yang kami rencanakan. Setidaknya, aku tidak bermaksud melakukannya sejauh itu.
Saat Rebecca sedang beraksi di dalam ruangan kepala sekolah, sekretaris ayah tiba-tiba masuk. Rebecca tidak bisa mengaku kalau ini hanya lelucon, karena dia takut dikeluarkan dari sekolah. Sekretaris ayah adalah wanita tua pendiam yang tidak ramah. Dia menyimpulkan sendiri dan berjanji tidak akan tinggal diam. Singkatnya, setelah komite kedisiplinan mendengar skandal ini, diputuskan bahwa ayah harus mengundurkan diri sebagai kepala sekolah, agar gosip ini tidak tersebar di masyarakat. Ayah merasa sangat hancur. Dia tidak menemukan pekerjaan sekolah lain di sekitar kota tempat tinggal kami, karena tidak ada lowongan di tengah-tengah tahun ajaran. Kota kami sangat kecil, dan tidak ada sekolah lain di sana. Satu-satunya pekerjaan yang ayah dapatkan adalah di lokasi konstruksi yang sangat berbeda dengan pekerjaan ayah sebelumnya. Aku sangat menyesal, terutama karena aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di saat yang sama, aku bukan lagi anak kepala sekolah. Jadi kehidupanku di sekolah menjadi lebih mudah. Bahkan lebih dari itu, Tim dan aku mulai berkencan. Dan dia makin mengagumiku. Ini membuatku sangat bahagia dan bersemangat. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian itu, dan aku sudah lulus. Aku juga sudah mengemasi barang-barangku untuk pindah ke kampus. Tapi aku masih tidak tenang setelah kejadian itu. Ayah bahkan tidak bisa datang saat upacara kelulusan setelah semua itu. Kurasa uban ayah bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi di saat yang sama, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya mengenai hal ini. Dan sekali lagi, kesempatan yang tepat datang begitu saja. Aku dan ayah pergi ke toko untuk membeli beberapa barang keperluan kuliahku. Dan, tepat di area parkir di depan toko, kami bertemu Rebecca dan ayahnya. Sepertinya mereka pergi ke sana untuk alasan yang sama dengan kami. Ayah tiba-tiba berniat untuk bicara dengan Rebecca, tapi ayah Rebecca sama sekali tidak tahu mengenai hal ini. Percayalah, tak ada yang mau ayahnya tahu. Kulihat, Rebecca mencoba menarik ayahnya ke arah lain, dan aku mengikuti caranya. Tapi, ayahku sepertinya ingin sekali mengetahui kebenarannya langsung. Dan aku tidak punya pilihan lain selain mengatakan bahwa aku juga bisa menceritakan yang sebenarnya. Entahlah, kata-kata itu seperti meluncur begitu saja dari mulutku. Dan aku menceritakan betapa sulitnya hidupku di sekolah. Kemudian aku mendengar Tim dan murid lainnya punya rencana, dan aku membantu rencana mereka. Aku menyesal karena telah menghancurkan karirnya. Tapi di saat yang sama, aku senang bisa menghabiskan akhir tahun ajaran dengan punya teman dan pacar. Aku baru berani menatap matanya setelah selesai berbicara. Ayah terlihat sangat terkejut sekaligus marah. Aku lihat pembuluh darah di dahinya mengembang dan tangannya bergetar. Ayah tidak berkata apa-apa, meletakkan keranjang belanjaan di lantai, lalu pergi meninggalkanku sendiri. Sejujurnya, aku merasa lega setelah memberitahu ayah mengenai rahasia tersebut. Aku tahu ayah merasa terhina, tapi aku yakin marahnya akan segera hilang. Aku pulang terlambat hari itu, karena setelah berbelanja, aku harus bertemu Tim dan teman-temanku untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat. Jadwal penerbanganku esok harinya. Rumahku gelap, dan saat aku menyalakan lampu, aku hampir menangis karena terkejut. Kulihat ayah duduk di sofa. Dari baunya, aku tahu ayah mabuk. Ini membuatku gugup dan agak takut, karena ayah tidak pernah punya masalah dengan alkohol. Aku mencoba bicara dengannya, tapi ayah menyuruhku masuk kamar. Besoknya, saat aku turun dengan 2 koper besar, ayah sudah di dapur dan masih tidak mau bicara denganku. Sekali lagi aku mencoba meminta maaf atas perbuatanku waktu itu. Tapi ayah hanya mengayunkan tangannya, yang berarti sedang tidak ingin bicara. Kami masih membisu selama perjalanan menuju bandara, dan aku merasa sangat tidak nyaman berada di mobil bersama ayah dengan suasana tegang seperti itu. Kurasa saat itulah aku sadar betapa buruknya aku telah menyakiti ayah, sementara aku berusaha membuat hidupku lebih baik. Ayah tidak benar-benar menemaniku, dia bahkan tidak keluar dari mobil. Aku berdiri dengan koper-koper besar, menunggunya memelukku. Tapi ayah bahkan tidak menatapku sama sekali. Aku mendengar emosi di dalam suaranya saat berkata, ini adalah kali terakhir kami bertemu. Ayah juga berjanji
Dia akan membayar semua uang kuliahku dengan satu syarat. Aku tidak perlu kembali ke rumah itu lagi. Bisakah kamu percaya? Ayah menelantarkanku. Ayahku tidak ingin aku menjadi anaknya lagi. Tak ada kata yang sanggup menggambarkan perasaanku saat itu. Aku menangis sepanjang penerbangan. Awalnya aku berharap saat aku sampai dan menghubungi ayah, dia sudah tidak marah lagi. Tapi ayah bahkan tidak mengangkat teleponnya. Ayah juga tidak menjawab teleponku selama 1 minggu pertama di kampus. Aku menghubungi dan mengiriminya pesan beberapa kali sehari. Sejak saat itu, ayah hanya sekali menelponku kembali, yaitu sebelum liburan semester. Aku mengirim pesan kepadanya, mengatakan ingin mengunjunginya di rumah, dan sudah membeli tiket. Ayah langsung menelponku dan bilang bahwa aku sudah tidak diterima lagi di rumah itu. Itu saja. Sekarang aku sudah lulus kuliah dan punya pekerjaan keren, berkencan dengan pria baik-baik, dan kami akan menikah. Tapi kurasa ayah tidak akan mengantarkanku ke altar, karena setelah bertahun-tahun, ayah tidak juga memaafkanku. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa klik tombol suka. Silahkan tulis komentarmu di bawah video ini. Aku akan membaca semuanya. Sampai jumpa.